Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dista Dian Agustin, NPM 22160035. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ramadiana Ihwaningtyari, SPD MH, sebagai dosen pengampu. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 9. Ingin menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri-pemateri dari kelompok kami. Yang pertama ada Fatmawati Nur Pertiwi, dan yang kedua ada Felicia Feren, yang ketiga ada Fadiah Adinia, dan yang terakhir saya sendiri. Baik, kita akan langsung ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Fatmawati Nur Pertiwi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatmawati Nur Pertiwi, NPM 22160039. Pengertian paradigma. Pengertian paradigma pada mulanya dikemukakan oleh Thomas S. Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution. Istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian, sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Kata paradigma sendiri berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin pada tahun 1483, yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola. Bahasa Yunani paradigma atau paradeiknunai yang berarti untuk, membandingkan, bersebelahan, dan memperlihatkan. Paradigma adalah seperti kacamata. Stephen Covey merangkum bahwa ada 3 paradigma pada umumnya, yaitu paradigma tentang diri sendiri, paradigma tentang orang lain, dan paradigma tentang kehidupan. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Makna reformasi secara etimologis berasal dari kata reformation, dari kata reform, sedangkan secara harafiah reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk pada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia. Syarat reformasi. Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan. Masa pemerintahan Orba Banyak terjadi suatu penyimpangan, misalnya asas kekeluargaan menjadi nepotisme, kolusi dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu. Dalam hal ini Pancasila sebagai ideologis bangsa dan negara Indonesia. Jadi reformasi pada prinsipnya suatu gerakan untuk mengembalikan kepada dasar nilai-nilai sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Gerakan reformasi akan mengembalikan pada dasar sistem dengan demokrasi, bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, sebagaimana terkandung dalam pasal 1 ayat 2. Reformasi harus melakukan perubahan ke arah sistem negara hukum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu harus adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari penguasa, serta legalitas dalam arti hukum. Tujuan dari reformasi yaitu melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh masyarakat bangsa. Melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan. Ada pula peranan Pancasila sebagai paradigma reformasi. Inti reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara di masa lampau, mengoreksi segala kekurangannya, sambil merintis pembaharuan untuk menjawab tantangan masa depan. Peranan Pancasila dalam era reformasi harus nampak sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka pikir atau pola pikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara.
Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fatmawati Nur Pertiwi. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Felicia Feren. Kepada Felicia Feren dipersilahkan. Materi saya berjudul Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pembangunan yang sedang digalakan, yaitu sebuah kerangka berpikir atau sebuah model mengenai hal-hal yang sangat esensial dilakukan. Pembangunan itu bukan tujuan pada dirinya sendiri, tetapi suatu usaha dalam pengembangan manusia. Dalam konsepsi inti yang diletakkan bukankah hanya hasil yang bermanfaat saja, tetapi proses pencapaian hasil juga penting. Pembangunan dalam perspektif Pancasila adalah pembangunan yang berfungsi menjadi dasar pengembangan visi dan menjadi referensi kritik terhadap pelaksanaan pembangunan. Sila pertama dan kedua mengandung dampak etis untuk menghormati martabat manusia dan memperlakukan manusia sesuai keluruhan martabatnya. Sila ketiga mengandung akibat keharusan mengatasi segala bentuk sekretarisme, yang artinya komitmen kepada nilai kebersamaan seluruh bangsa. Sila keempat mengandung nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi konstitusional berupa persamaan politis. Sila kelima mencakup persamaan dan pemerataan sosial budaya. Fungsi Pancasila adalah memberi orientasi terbentuknya struktur kehidupan sosial politik dan ekonomi yang manusiawi, demokratis, dan adil bagi seluruh rakyat. Pertama, Pancasila menjadi dasar sisi ke depan yang memberi inspirasi untuk membangun sesuatu corak tatanan sosial budaya, membangun sisi ke depan masyarakat Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai nilai-nilai menjadi referensi kritik sosial budaya. Pancasila sebagai nilai-nilai dasar yang menjadi referensi kritik sosial budaya dimaksudkan agar proses sosial budaya yang sangat cepat terutama diakibatkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi dalam era global sekarang tetap didasari dan dijiwai dengan nilai Pancasila sebagai bahan dialog dalam proses mencapai pembangunan yang sangat didambakan, sehingga menjadikan pembangunan kontekstual dalam menghadapi tantangan zaman tanpa tercabut dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin kita capai. Jadi, membangun adalah mengubah keadaan yang belum baik menjadi lebih baik lagi, demikian dan seterusnya. Hakikat pembangunan bangsa adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun seluruh masyarakat Indonesia ini. Berarti bahwa segala upaya pembangunan adalah dalam rangka kepentingan dan kebutuhan manusia, baik lahir maupun batin, dan sekaligus juga dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan keseluruhan wilayah tanah air Indonesia. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan sila-sila Pancasila. Kelima, misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencakup perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan nasional. Selanjutnya, cita-cita masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, cinta akan kemajuan dan pembangunan. Kemudian materi kedua saya adalah
paradigma pembangunan politik. Landasan sumber nilai sistem politik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, jika dikaitkan dengan alinea kedua, dasar politik ini menunjukkan bentuk dan bangunan kehidupan masyarakat Indonesia. Namun dalam kenyataannya, nilai demokrasi ini pada masa Orla dan Orba tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Reformasi politik pada dasarnya berkenaan dengan masalah kekuasaan yang memang diperlukan oleh negara maupun untuk menunaikan dua tugas pokok, yaitu memberikan kesejahteraan dan menjamin keamanan bagi seluruh warganya. Reformasi politik terkait dengan reformasi dalam bidang-bidang kehidupan lain, cita-cita masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, cinta akan kemajuan dan pembangunan. Kemudian materi kedua saya adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Landasan sumber nilai sistem politik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, jika dikaitkan dengan alinea kedua, dasar politik ini menunjukkan bentuk dan bangunan kehidupan masyarakat Indonesia. Namun dalam kenyataannya, nilai demokrasi ini pada masa Orla dan Orba tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Reformasi politik pada dasarnya berkenaan dengan masalah kekuasaan yang memang diperlukan oleh negara maupun untuk menunaikan dua tugas pokok, yaitu memberikan kesejahteraan dan menjamin keamanan bagi seluruh warganya. Reformasi politik terkait dengan reformasi dalam bidang-bidang kehidupan lainnya seperti bidang hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Misalnya dalam bidang hukum, segala kegiatan politik harus sesuai dan terencana sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam bidang apapun. Jangan sampai ada undang-undang tetapi tidak ada PP pelaksanaannya yang sering kita alami selama ini. Pembangunan ditujukan untuk membentuk pemerintahan demokratis yang menjunjung kebebasan berpendapat serta melayani tuntutan rakyat secara adil, terbuka, jujur, dan akuntabel. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan politik sebagai berikut. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat, demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang keempat, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab demi mencapai tujuan keadilan. Yang terakhir, nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa bila mana dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang keempat, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab demi mencapai tujuan keadilan. Yang terakhir, nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Materi ketiga akan disampaikan oleh Fadiah Adiniah. Kepada Fadiah Adiniah, dipersilakan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial dan budaya. Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab.
Dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini, kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistis, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistis karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal, dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab. Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Paradigma baru dalam pembangunan nasional berupa paradigma pembangunan berkelanjutan yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya community yang terlibat, di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu secara berimbang. Hak budaya community dapat sebagai perantara penghubung penegak antara hak negara dan hak asasi individu. Paradigma ini dapat mengatasi sistem perencanaan yang sentralistik dan yang mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Dengan demikian, era otonomi daerah tidak akan mengarah pada otonomi suku bangsa, tetapi justru akan memadukan pembangunan lokal daerah dengan pembangunan regional dan pembangunan nasional. Negara harus menjalankan pemerintahan yang serba efektif, harus menghilangkan mental birokrasi, serta mau membangun sistem budaya dalam hak norma maupun pengembangan iptek dengan melakukan pemberdayaan kebudayaan lokal guna memfungsikan etos budaya bangsa yang majemuk. Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan sebagai kerangka acuan bersama bagi kebudayaan-kebudayaan di daerah. Sila pertama menunjukkan tidak satu pun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komunitas setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul, kesuku bangsaan, kedaerahan maupun golongan. Kemudian sila ketiga mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Kemudian sila keempat merupakan nilai budaya yang tuas di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui masyarakat. Dan sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan. Kemudian materi selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia pada masa Orba bersifat birokratis otoritarian. Kebijaksanaan ekonomi yang selama ini diterapkan hanya mendasarkan pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip kesejahteraan bersama yang kenyataannya hanya menyentuh kesejahteraan kelompok orang kecil. Maka dari itu, perlu dilakukan langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan ekonomi nasional seyogianya adalah pembangunan sistem ekonomi yang paling cocok bagi bangsa Indonesia, sistem ekonomi nasional yang tangguh. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, seharusnya Pancasila sebagai landasan filosofinya. Demi persatuan bangsa tidak saja menjadi suatu pemikiran atau pertimbangan, akan tetapi sudah seharusnya Pancasila dijadikan paradigma pembangunan kehidupan beragama. Bila tidak demikian, keadaannya agama tidak lagi berfungsi sebagai sumber kedamaian dan keamanan, tetapi sebagai sumber sengketa dan kekacauan, bahkan peperangan.
Seorang pakar pendidikan, Helen Keller, mengatakan bahwa hasil tertinggi dari suatu pendidikan adalah sikap toleran. Pendidikan agama hendaknya mendukung perkembangan peserta didik, bukan ke arah kesempitan, melainkan kepandangannya yang luas, bukan ke promodialisme, melainkan keadaannya agama tidak lagi berfungsi sebagai sumber kedamaian dan keamanan, tetapi sebagai sumber sengketa dan kekacauan, bahkan peperangan. Seorang pakar pendidikan, Helen Keller, mengatakan bahwa hasil tertinggi dari suatu pendidikan adalah sikap toleran. Pendidikan agama hendaknya mendukung perkembangan peserta didik, bukan ke arah kesempitan, melainkan kepandangannya yang luas, bukan ke promodialisme, melainkan kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan hidup dalam masyarakat yang plural, bukan ke arah fanatisme, melainkan kemampuan untuk bersikap toleran, ke arah keyakinan kuat akan agamanya sendiri, tetapi bukan secara eksklusif, melainkan secara inklusif. Dalam arti, anak menjadi mampu untuk melihat yang baik juga pada orang atau masyarakat yang beragama atau berkeyakinan lain, ke arah kepekaan dan keprihatinan terhadap segala orang yang menderita, tertindas, dan tak berdaya dari golongan manapun. Sehubung dengan akan diadakannya pendidikan agama multikultural, banyak konsep yang diseminarkan untuk diajukan sebagai materi, berbagai ide dan pengalaman tentang konsep strategi pendidikan bagi warga negara yang primalis. Salah satu persyaratan terwujudnya masyarakat modern dan demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemampuan masyarakat bangsa. Hal ini sangat didasari oleh para founding father kita, sehingga mereka merumuskan konsep pluralisme dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih kepada Fadia Adinia sudah menyampaikan materi ketiga. Sekarang untuk materi keempat akan disampaikan oleh saya sendiri. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Pembangunan hukum bukan hanya memperhatikan nilai-nilai filosofis ataupun asas yang terkandung dalam konsep negara hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas penegakan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat. Hidup di masyarakat memerlukan ketertiban umum dan keadilan. Untuk itu diperlukan adanya suatu peraturan, misalnya hukum. Dengan demikian, ketertiban umum dan keadilan dapat dipertahankan secara dinamis. Negara dapat disebut juga negara hukum apabila hukum yang diikutinya adalah hukum yang baik dan adil. Apa sih hukum yang baik dan adil? Artinya hukum itu sendiri secara moral harus dapat dipertanggungjawabkan dan menjamin hak-hak asasi manusia. Dalam era reformasi akhir-akhir ini, seruan dan tuntutan rakyat terdapat pembaharuan hukum sudah merupakan suatu keharusan karena proses reformasi yang melakukan penataan kembali tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perubahan-perubahan. Pancasila sebagai sumber nilai perubahan hukum. Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai serta sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Pancasila dapat memenuhi fungsi konstitusi maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi regulatifnya, Pancasila menemukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri, sehingga dasar yang diberikan oleh Pancasila, maka hukum akan kehilangan arti dan maknanya itu sendiri. Sumber hukum meliputi dua macam pengertian. Pertama, sumber hukum formal hukum, yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum. Kedua, hukum material hukum, yaitu suatu sumber norma hukum. Pancasila menemukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia yang tersusun secara hierarkis. Yuridis reformasi hukum. Reformasi hukum harus konsepsional dan konstitusional, sehingga reformasi hukum memiliki landasan dan tujuan yang jelas.
dalam upaya reformasi hukum, ini telah banyak dilontarkan berbagai macam pendapat tentang aspek apa saja yang dapat dilakukan dalam perubahan hukum di Indonesia. Bahkan telah banyak usulan untuk perlunya amandemen atau kalau perlu perubahan secara menyeluruh terhadap pasal-pasal Undang-Undang 1945. Berdasarkan banyaknya aspirasi yang berkembang, cenderung ke arah adanya amandemen terhadap pasal-pasal Undang-Undang 1945. Dasar yuridis Pancasila sebagai reformasi hukum yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang berarti sebagai sumber produk serta proses penegakan hukum yang harus senantiasa sumber pada nilai-nilai Pancasila dan secara eksplisit dirinci tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Menurut KBBI, paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan atau bisa berarti kerangka berpikir. Menurut Kleine, paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi, pengertian sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan perubahan dalam suatu bidang tertentu, termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun dalam pendidikan. Paradigma sangat erat dengan cara berpikir seseorang, yang dalam konteks ini cara berpikir mahasiswa tentang Pancasila. Fungsi dari kampus itu sendiri adalah selain untuk wadah sarana pendidikan, juga sebagai tempat menimba ilmu. Pancasila sebagai kehidupan kampus. Yang pertama, aktualisasi Pancasila. Aktualisasi berasal dari kata aktual, yang berarti betul-betul ada, terjadi, atau sesungguhnya. Hakikatnya, di mana Pancasila memang sudah jelas berdiri di negara Indonesia sebagai dasar negara, ideologi negara. Aktualisasi Pancasila adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara, mulai dari aparatur dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa. Kedua, Tridharma perguruan tinggi. Peranan perguruan tinggi dalam usaha pembangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia dengan cara ilmiah yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang disebut Tridharma perguruan tinggi. Ketiga, budaya akademik. Budaya merupakan nilai yang dilahirkan oleh warga masyarakat yang mendukungnya. Budaya akademik merupakan nilai yang dilahirkan oleh masyarakat. Masyarakat akademik dimanapun berada hendaklah memperkembangkan jiwa oleh nilai budaya yang berkembang di lingkungan akademik yang bersangkutan. Suatu nilai budaya yang mendorong tumbuh dan perkembangan sikap kerjasama, santun, mencintai kemajuan ilmu dan teknologi. Keempat, kampus sebagai pengembangan hukum dan HAM. Kampus merupakan wadah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sekaligus merupakan tempat persemaian dan perkembangan nilai-nilai luhur. Masyarakat kampus sebagai masyarakat ilmiah harus benar-benar mengamalkan budaya akademik. Kelima, kampus sebagai sumber pengembangan hukum. Dalam rangka bangsa Indonesia melaksanakan reformasi dewasa ini, satu agenda sangat mendesak untuk mewujudkan adalah reformasi dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Suatu tata tertib hukum di Indonesia
Indonesia dalam rangka pengembangan hukum harus sesuai dengan tertib hukum Indonesia. Berdasarkan tertib hukum Indonesia, maka dalam pengembangan hukum positif Indonesia, maka falsafah dengan merupakan sumber materi dan sumber nilai bagi pengembangan hukum. Dalam penyusunan hukum positif di Indonesia, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber materi, konsekuensinya hukum di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai hukum Tuhan. Nilai yang berkandung dalam harkat, martabat, dan kemanusiaan seperti jaminan hak dasar manusia, nilai nasionalisme Indonesia, nilai demokrasi yang bertumpu pada rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara, dan nilai keadilan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Yang terakhir yaitu keenam, kampus sebagai kekuatan moral pembangunan hak asasi manusia. Dalam menegakkan hak asasi manusia, mahasiswa harus bersikap objektif dan benar-benar berdasarkan kepentingan moral demi harkat dan martabat manusia, bukan karena kepentingan politik, terutama kepentingan kekuasaan politik dan konspirasi kekuatan internasional yang ingin menghancurkan negara Indonesia. Sekian materi keempat dari saya ucapkan terima kasih. Ini saya juga akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi yang sudah rekan-rekan saya bacakan dan saya bacakan sendiri. Kesimpulan, Pancasila merupakan landasan pembangunan yang ideal karena nilai-nilainya sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Pengertian paradigma pada mulanya dikemukakan oleh Thomas S. Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution, asumsi dasar dan asumsi-asumsi teori yang bersifat umum, sehingga sebagai sumber hukum metode yang dalam penerapannya ilmu pengetahuan akan menentukan sifat, ciri, dan ilmu tersebut. Paradigma memiliki fungsi sebagai dasar untuk seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan tujuan paradigma sendiri, yaitu membentuk kerangka pemikiran dalam mendekati dan terlibat dengan berbagai hal atau dengan orang lain. Presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.